سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Di hari Idul Adha yang sangat mulia ini, banyak sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan untuk menggapai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sunnah di hari raya Idul Adha adalah mandi. Jadi kita disunahkan untuk mandi. Kata fuqaha Syafi'iyah, sunnah mandi ini bukan hanya untuk orang yang berangkat ke masjid, bukan untuk orang yang melaksanakan sholat, bukan. Akan tetapi sunnah mandi ini untuk semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, baik perempuan yang haid ataupun tidak haid, baik anak kecil yang balik ataupun belum balik, baik anak kecil yang belum tamyiz ataupun tamyiz. Maka disunahkan kita semua untuk mandi, dan hukumnya sunnah muakkad. Pengertian sunnah muakkad, jikalau kita tidak mengerjakan atau kita tinggalkan perkara ibadah tersebut, maka hukumnya makruh. Maka di sini disunahkan kita untuk mandi semuanya. Mandinya boleh sebelum subuh atau ba'da subuh, ba'da zuhur atau sebelum asar. Itu boleh. Tapi niatnya untuk mandi. Karena mandi di sini dianya itu berkaitan tentang hari raya Idul Adha, bukan berkaitan tentang sholatnya. Berbeda dengan Jumat. Sunnah mandi Jumat itu bagi seseorang yang hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun yang tidak sholat Jumat, ada di kalangan laki-laki, wal'iyadzubillah, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Berbeda dengan Id. Id disunahkan semuanya. Kalau Jumat disunahkan mandi untuk orang yang melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya yang disunahkan ketika kita di hari Idul Adha adalah salat Id tersendiri. Salat Id, kata fuqaha Syafi'iyah, hukumnya sunnah muakkad. Ada pendapat yang lain dari kalangan ulama berpendapat wajib, dan semuanya memiliki dalilnya masing-masing. Yang mengatakan salat sunnah muakkad, bahwasanya salat Id adalah sunnah muakkad, salah satunya adalah fuqaha Syafi'iyah. Perlu diperhatikan, ketika kita hendak melaksanakan salat Id, kita disunahkan untuk memakai baju terbaik. Kemudian laki-laki memakai wangi-wangian. Dan sebelum melaksanakan salat Id, disunahkan untuk tidak makan. Bukan diwajibkan dan bukan puasa, tapi disunahkan. Dalam artian kalau umpamanya kita katakan puasa, tidak, bukan bahasanya bukan puasa, tapi disunahkan untuk tidak makan dari sebelum subuh. Itu kan kita bangun tidur, melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh. Daripada subuh sampai kita hendak melaksanakan sholat Id, disunahkan tidak makan. Bukan wajib puasa. Ini keliru kita. Kalau kita katakan wajib puasa, maka kita menahan diri dari makan, menahan berhubungan diri, menahan semua kita tertahan. Jadi kita tidak boleh melaksanakan, tidak. Tapi sunnah tidak makan dalam artian kita boleh berhubungan dengan istri kita, boleh bercumbu dengan istri kita. Yang disunahkan itu hanya tidak makan. Akan tapi jikalau dia lapar sekali, dia ingin makan, silahkan. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Idul Fitri. Ketika Idul Fitri hendak melaksanakan sholat Id, Idul Fitri Nabi makan. Pada subuh Nabi makan, dan makannya ringan, seperti kurma atau minum air. Tidak makan yang berat, untuk menandakan bahwasanya kita sudah tidak puasa. Dan di Idul Adha Nabi
juga tidak makan, dan situ hukum sunnah. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar nanti ketika selesai sholat menyembelih daging, yang pertama kali masuk ke perut kita adalah daging kurban tersebut. Itu yang disunahkan. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Id, disunahkan untuk memakai baju terbaik, dan laki-laki memakai wangi-wangian. Kemudian disunahkan untuk tidak makan, disunahkan. Selanjutnya yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Id adalah pergi dari jalan, umpamanya pergi ke masjidnya kita melalui jalan sebelah kanan, maka pulangnya dari sebelah kiri, gang yang berbeda. Itu disunahkan. Dan di perjalanan kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Disunahkan untuk bertakbir. Dan ketika kita sampai masjid atau di lapangan, apakah disunahkan untuk sholat 2 rakaat sebelum Id? Di sini kita lihat, kalau kita sholatnya di masjid, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Akan tetapi jikalau kita sholatnya di lapangan, maka kita tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka silakan langsung duduk. Seperti itu. Nah, bagaimana yang masbuk? Umpamanya dia datang ketika itu mendapatkan jamaah sudah tahiyat akhir, dia baru datang nih, maka ketika dia datang langsung tahiyat akhir, kemudian nanti dia datangkan 2 rakaat, berdiri dia datangkan seperti biasa, takbir 7 kali, baru takbiratul ihram, kemudian nanti di rakaat kedua takbir 5 kali, ya intikalnya 1 kali, seperti biasa. Seperti itu. Ustaz, umpamanya ketika kita hendak pergi ke lapangan, kita mendapatkan bahwasan jamaah sudah selesai, maka dia silahkan sholat sendirian. Dan kata para ulama, sholatnya 4 rakaat. Ada ulama mengatakan 2 rakaat seperti biasa. Seperti itu. Berbeda dengan yang sholat Jumat. Ketika seseorang datang untuk melaksanakan sholat Jumat, dia mendapatkan jamaah sudah tahiyat akhir, maka dia datang sholat langsung tahiyat akhir, akan tetapi niatnya sholat zuhur. Qaidah, kapan dianggap seseorang dapat mendapatkan Jumat? Seseorang mendapatkan Jumat ketika seorang yang masbuk tadi mendapatkan jamaah atau mendapatkan imam dalam keadaan ruku di rakaat kedua. Jikalau dia mendapatkan jamaah atau imam sudah i'tidal di rakaat kedua, maka dia tidak mendapatkan sholat jamaah, akan tetapi dia melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu tadi sunnah-sunnah di hari Id dan sholat Id. Kemudian kita pulang ke rumah, kemudian kita makan, kemudian kita bertemu dengan saudara, silaturahmi, dan sebelumnya sesudah itu kita menyembelih hewan kurban. Kemudian kita hari raya dengan senang hati memakai baju yang terbaik. Allahu a'lam bishawab.